sebelum kita bersorak, berkirang, menyembah Tuhan, kita sambil dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi kami. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang minggu telah berlalu, bahkan tahun-tahun yang Tuhan sudah berlalu dalam kehidupan kami. Hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada kembali berjumpa di tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau sama-sama di tahun ini, kami mau sama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau secara pribadi lebih lagi Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Kami berdoa nama Yesus Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam ibadah kami di tempat ini ada kuasa yang lebih besar terjadi di tempat ini Tuhan. Manifestasikan kuasa-Mu ya Roh Kudus, bekerja sama dengan kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dalam perjalanan datang di tempat ini, Bapa jaga yang lindungi mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini, kami mau sama-sama melayani Engkau, kami mau sama-sama beribadah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang saat ini menonton Tuhan, menyaksikan, beribadah bersama kami melalui live streaming dalam nama Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja sama, ya Roh Kudus bekerjalah buat setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa jaringan internet kami semuanya bagus, berjalan lancar, tidak ada kerusakan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Sound system yang kami pakai Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kursi-kursi yang kami atur di tempat ini penuhi dengan jiwa. Ada pasukan malaikat bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Ambil alih setiap konsentrasi kami, ambil alih pikiran kami. Kami hanya mau melihat dan mendengarkan suara-Mu di tempat ini Tuhan. Semua pembuluh-pembuluh di udara, roh-roh teritorial, panah-panah sial, panah-panah iblis yang mau mengganggu konsentrasi kami, kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus itu yang menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami mengalami Engkau Tuhan, setiap kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorak, kami siap untuk menyembah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan yang bersukacita. Mari sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Senyebut semua jemaat makin berdiri, berikan salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, selamat tahun baru dengan sukacita yang baru Tuhan curahkan buat setiap kita. Haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya.
kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau sangat terbaik dalam kehidupan kami. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bahwa kami terus masuk ke tingkat kedalaman yang lebih dalam cinta-Mu, hadirat-Mu, anugerah-Mu. Karena itulah yang menyegarkan tulang-tulang kami Tuhan. Hadirat-Mu menyegarkan hati dan jiwa kami. Hadirat-Mu membuat kami dapat tersenyum di tengah-tengah situasi masalah yang sulit sekalipun. Cinta-Mu yang membuat kami terus bergairah dalam hari-hari ini Tuhan. Biarlah jiwa kami terus melekat kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau dengan firman-Mu, Roh Kudus terjemahkan setiap penyampaian yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Roh hikmat, wahyu dan pengertian Kau berikan kepada kami. Firman yang disampaikan membuat kami bergairah, mengubah pikiran kami untuk mengambil keputusan demi keputusan yang tepat. Meskipun dalam situasi yang sulit, ada hikmat dan wahyu yang Tuhan berikan sehingga kami dapat mengambil keputusan, menentukan pilihan yang tepat menjalani kehidupan ini. Kami tidak hanya berhenti di level baik, kami masuk berkenan dan sempurna di hadapan-Mu. Dan itu yang Kau kehendaki Bapa. Kami mengubah pola pikir kami dengan firman, kuasa firman, dan kami tahu firman itu membebaskan, berkuasa mengubahkan. Kami siap diubah, kami siap dibentuk, kami siap mendengarkan Kau berbicara. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan duduk cuma Tuhan. Shalom semuanya. Sekali ayo lebih bergairah yuk. Shalom. Haleluya. Selamat tahun baru untuk semua jemaat Karis. Saya senang bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara sekalian. Memasuki tahun baru 2024. Ketika saya sedang duduk itu siang hari, tepatnya tanggal 2. Saya duduk dan saya merenung sama Tuhan. Apa yang lagi Kau mau untuk saya kerjakan tahun 2024 ini? Soalnya saya bingung Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya harus berjalan sama seperti tahun sebelumnya atau ada yang baru Tuhan mau kasih. Apa yang harus saya lakukan untuk mengupgrade kerohanian gerejamu? Apa yang membuat supaya kualitas dan kuantitas gereja ini bertumbuh? Iman jemaat gereja Tuhan bertumbuh. Kemudian saya buka handphone dan muncul sebuah kata-kata di dalam satu artikel yang berkata seperti ini, lembah keputusan. Ketika saya baca sebuah artikel ini, judulnya lembah keputusan, kemudian saya tutup dan saya merenungkan kata-kata ini seperti meloncat ke hati saya. Ketika saya merenung, saya mulai samar-samar dan saya bilang, di dalam hati dan pikiran saya, ini lembah keputusan atau lembah keputusasaan ini. Nah itu. Jadi saya coba doakan ini kata-kata ini, saya doakan lembah keputusan atau lembah keputusasaan. Kemudian Roh Kudus menerjemahkan bahwa itu adalah lembah keputusan. Lembah keputusan. Saya coba cari ayatnya. Saya coba cari firman yang mengartikan tentang keputusan atau lembah keputusan. Akhirnya saya dapatkan sebuah ayat. Roh Kudus memberikan saya sebuah ayat di kitab Yoel pasal 2. Dan ini akan mengawali firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Yoel pasal 3. Yoel pasal 3 ayat 14. Kita baca sama-sama. Yoel pasal 3 ayat 14. Saya
Saya ulangi, kitab Yoel pasal 3 ayat 14. Mari kita baca 3, 2, 1. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saya ketika dengar ayat ini, hati saya itu seakan-akan kayak diremukkan. Saya baca mulai dari atas. Judulnya itu berkat untuk umat Tuhan. Saya ajak kita untuk baca ayat ini dari ayat 9. Saya ulangi lagi dari ayat 9 sampai ayat 14. Kita baca berbalasan ayat ini. Saya akan mulai dengan saya yang duluan. Berkat untuk umat Tuhan. Ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Dan pisau-pisau makamu menjadi jongkak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa daerahmu berbaik selamat, sebab di sana aku akan duduk untuk mengakhiri segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masuk masa tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang berlembah bantuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan Di lembah penentuan. Saudara-saudaraku, apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara tentukan, keputusan yang kau ambil ketika kau masuk di tahun 2024 itu akan menentukan apa yang akan kau dapat di tahun ini. Itu akan menentukan hubunganmu dengan orang lain. Itu akan menentukan imanmu. Itu akan menentukan kualitas kerohanianmu. Itu akan menentukan karirmu. Itu akan menentukan hubunganmu dengan Tuhan. Apapun yang kau putuskan ketika kau masuk di tahun ini. Itu akan menentukan pelayanan saudara. Kalau kita mundur ke ayat 2, ya, di pasal 2 di Yoel ini, di pasal 2 itu ada perikop yang berbunyi tentang seruan pertobatan. Kemudian ada janji Tuhan kepada orang-orang yang bertobat. Masih di pasal 2, di situ ada pencurahan Roh Kudus, di situ ada janji Tuhan ketika orang itu bertobat. Dan kemudian masuk ke dalam pasal 3, di situ berbicara tentang hukuman. Setelah hukuman barulah ada berkat. Tetapi saudaraku, di tahun ini Tuhan menyiapkan berkat untuk anak-anak Tuhan, tetapi tergantung keputusanmu. Ada konsekuensi, ada malapetaka saudara. Di tahun ini bukan cuma Tuhan menyiapkan berkat untuk anak-anak Tuhan, ada hukuman untuk orang yang tidak bertobat. Masuk di tahun 2024 saya melihat di berita ada kabar Jepang mengalami gempa yang sangat dahsyat Tuhan. Saudara-saudara, dua hari yang lalu ada kecelakaan kereta api, kalau tidak salah di Surabaya atau di Bandung itu. Di Irak ada bom. ISIS mulai bergerak lagi, saudara-saudara. Ternyata Tuhan tidak hanya sekedar menyiapkan berkat, apapun yang kita tentukan, keputusan yang kita ambil itu akan menentukan apa yang kita dapat di tahun ini. Saya baca berita ada yang meninggal, ada yang tidak sempat masuk di tahun ini saudara. Bahkan ada yang baru melangkahkan kaki baru tanggal 1, tanggal 2, Gambia. Kenapa bisa mengambil keputusan yang salah? Coba perhatikan dari 9. Dikatakan seperti ini. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saudara, dirimu adalah pahlawan di mata Tuhan. Sekalipun engkau mengalami banyak penindasan, sekalipun engkau mengalami banyak kelemahan, tetapi di mata Tuhan, kau bukan orang yang senen. Makanya Tuhan katakan, kau tampil, kau maju. Ayat 10. Bro, tampilkan CD-nya. Itu dulu.
Dikatakan seperti ini ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara-saudaraku, betapa banyak kekalahan yang kau alami di tahun-tahun 2023. Tetapi Tuhan berkata firman ini untuk saudara hari ini. Tempalah mata bajakmu, ubah apa yang kau pegang hari ini. Mata bajak dan juga dengan pisau pemangkas diubah. Ini saudara, Tuhan kasih hikmat bahwa mata bajak ini dengan pisau pemangkas apa yang kau pegang itu manusia lamamu. Ubah manusia lamamu. Karena itu akan membuat engkau terus mengalami kekalahan, saudara. Kalau saudara tidak berubah, saudara akan mengalami kekalahan di tahun ini. Engkau, saudara, begini, kita ini pahlawan di mata Tuhan. Kita ini berjuang setiap hari. Yang kita lawan siapa? Kita sedang melawan keegoisan kita sendiri. Kita melawan kedagingan kita sendiri. Kita melawan kemalasan kita. Kita melawan kebodohan kita akan firman Tuhan. Kita melawan keengganan kita untuk beribadah, saudara. Itu yang sedang kita perjuangkan. Itu yang kita perangi hari-hari ini. Kita melawan kesombongan kita dalam pelayanan. Ditegur marah, ditegur sakit hati. Kita sedang melawan itu. Kedagingan kita. Dan untuk bisa melawan itu, Tuhan katakan, ubah mata bajakmu menjadi pedang. Ubah pisau pemangkasmu, pisau aretmu itu menjadi tombak, saudara. Ubah manusia lamamu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kalau saudara tidak berubah, artinya ketika saudara masuk di tahun ini, yang berubah itu cuma tahunnya, tapi hidupmu tetap sama. Ketika Tuhan berkata, tampil dan majulah untuk berperang, coba saudara imajinasikan, saudara sedang ada di medan peperangan di dalam kerajaan. Saudara sedang melawan sebuah musuh yang memegang tombak dan pedang, dan saudara melawan dia hanya memakai pisau aret. Saudara yang membawa mata bajak, yang saudara lawan itu orang gagah perkasa yang punya pedang yang sangat tajam. Betapa lemahnya dirimu di mata orang itu. Betapa tidak berdayanya kau melawan. Bahkan kau punya keinginan untuk lari dari orang itu. Engkau tidak bisa menghadapi masalah itu. Engkau tidak bisa menghadapi lawan itu. Karena apa yang kau pegang tidak kau rubah. Kemalasan dan kebodohanmu kau tidak rubah, saudara. Dan ketika firman yang dikatakan, tempalah. Yang tempa itu bukan Tuhan, tetapi dirimu sendiri. Ada kemauan dan keinginan untuk berubah di tahun ini. So, engkau semakin bergairah, engkau gantikan semua kemalasan dan keenggananmu itu. Engkau tampil untuk kau berubah. Masih di ayat 10. Perhatikan seperti ini. Bagian terakhir. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tahun 2023 banyak orang yang mengalami hal yang tidak berdaya dalam hidupnya. Masalah membuat dia tidak berdaya. Keegoisan dan kedagingan membuat orang-orang tidak berdaya, saudara. Bahkan dosa membuat orang-orang tidak berdaya, merasa kalah, padahal di mata Tuhan dia pahlawan. Hai orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah, ubah manusia lamamu menjadi manusia baru. Ubah pola pikirmu. Roh Kudus sejak dulu ketika pertama kali kau tampil di hadapan Kristus, menerima Kristus, Roh Kudus sejak dari dulu tersedia untuk saudara. Dia menjadi partnermu dalam pelayanan, dia menjadi partnermu dalam kehidupan ini. Dia rekan kerjamu, dia rekan sepelayanmu untuk menolongmu setiap hari. Makanya Yohanes pasal 14 dikatakan, dia seorang penolong, dia penghibur, dia yang menginsafkan dunia. Yang bisa tolong kita cuma Roh Kudus. Temanmu tidak bisa tolong kau. Temanmu bisa ada dengan kau, tapi tidak bisa 24 jam. Bahkan pendetamu sendiri, saya sendiri, saya tidak bisa tolong saudara. Karena kita tidak sama-sama 24 jam, kita tidak tinggal sama-sama. Hanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu disediakan sejak dulu untuk saudara. Dan dia ada di dalam rohmu. Dan dia tinggal sampai hari di dalam roh. Roh Kudus membantu saudara untuk mengubah mata bajak itu menjadi pedang. Yang artinya orang yang tidak berdaya digantikan menjadi pahlawan, saudara. Dengar, ketika kita katakan bahwa engkau adalah orang yang lemah,
lebih daripada pemenang. Engkau harus tahu, engkau bisa mengatasi setiap masalah yang datang. Saudaraku, 2023 banyak masalah kau alami. Kalau hari ini kau bisa ada di tahun ini, karena kau pahlawan di mata Tuhan. Engkau masih kuat, saudara. Tinggal ubah pola pikir. Saya bukan orang yang cengeng. Saya ini bukan orang yang lemah. Saya bukan orang yang tidak berdaya, saudara. Saudara harus berkata seperti itu kepada dirimu sendiri. Saya tidak lagi lemah seperti tahun lalu. Saya bukan orang yang malas dan bukan orang yang bodoh, yang bisa ditipu oleh tipuan iblis. Saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Coba baca lagi ayat 14 itu. Kita baca ayat ini sekali lagi dengan suaranya. 3, 2, 1. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara punya keputusan hari ini. Saudara harus ambil keputusan hari ini. Saudara bisa berkata kepada dirimu, saya bukan orang yang berdosa lagi. Saya bukan orang yang hidup di dalam keegoisan lagi. Saya bukan orang yang hidup di dalam kepahitan. Saya bukan orang yang gagal. Saudara bisa berkata itu kepada dirimu. Kalau saudara menunggu mengharapkan orang lain yang berkata kepadamu, tidak mungkin. Karena manusia hanya melihat kelemahan orang. Tetapi kau bisa melihat sendiri kelebihanmu. Dan Tuhan melihat hal itu. Kau harus bisa memutuskan di tahun ini masih minggu pertama, saudara. Masih awal-awal tahun. Saudara mengambil keputusan untuk menanam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saudara mengambil keputusan untuk menanam sebuah nilai-nilai yang baik. Saudara bekerja untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara melayani dengan baik, dengan motivasi yang tulus dan jujur. Saudara mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Maka itu akan kau tuai di tahun ini. Hari ini pun kau harus memutuskan siapa yang kau cintai. Apakah kau masih mau mencintai keinginan keduniawianmu, atau kau mau benar-benar mencintai Tuhan, saudara? Kau harus putuskan hari ini. Dengan apapun yang kau cintai, hanya Tuhan yang tidak bisa bikin kau putus asa. Hanya Tuhan yang tidak bisa bikin kau terluka, saudara. Tetapi ketika kau mencintai sesuatu yang bukan Tuhan, satu waktu kau pasti akan terluka karena hal itu. Kau mencintai manusia, kau akan terluka, saudara. Kau mencintai pekerjaanmu ketika gajimu ditahan atau dipecat, kau akan terluka. Hanya Tuhan yang tidak bisa melukai hatimu. Karena apa yang Dia berikan itu betul-betul kudus dan sempurna. Ketika kau mencintai Tuhan, maka apapun yang menyakiti hatimu, kau tidak akan pernah terluka, saudara. Karena ada Tuhan yang kau cintai. Dia menjadi filter di dalam rohmu. Dia menjadi filter di dalam hati dan pikiranmu. Sehingga ketika orang melukaimu, kau tidak terluka, saudara. Itu sebuah keputusan yang harus ambil. Tuhan menantang saudara hari ini untuk masuk ke dalam sebuah tingkatan cinta yang lebih dalam dari tahun 2023 yang kau alami dengan Tuhan. Apakah saudara hanya mau menjadi orang yang Kristen yang biasa-biasa saja? Saudara datang hari Minggu ke gereja, kalau kau lagi tidak mood, kau tidak datang. Saudara datang berdoa, kalau saudara lagi mood, kalau tidak mood, saudara tidak datang. Saudara mau melayani Tuhan, kalau kau lagi mood, mau melayani, kalau kau tidak mood, kau tidak mau datang. Apakah saudara masih mau seperti itu? Atau saudara benar-benar menjadi orang yang total dengan Tuhan, yang memberikan hidupmu sepenuhnya dengan Tuhan? Baik ataupun tidak baik waktunya, baik atau tidak baik keadaannya, kau tetap melayani Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, kau tetap mengasihi Tuhan, saudara. Itu sebuah keputusan yang harus kau ambil hari ini. Sehingga melayani, beribadah, doa, itu menjadi sebuah gaya hidup ilahimu. Itu menjadi sebuah pola ilahi, bukan sebuah rutinitas yang kau lakukan. Kalau hanya sebagai rutinitas, kau akan capek. Dengar, melayani itu capek loh. Kalau itu rutinitas. Tapi kalau itu menjadi sebuah pola ilahi, kau akan senang. Dibayar tidak dibayar, asik bro. Kenapa? Menjadi sebuah pola ilahi. Dihargai tidak dihargai, kau akan tetap asik. Karena itu pola ilahi.
Tapi ketika itu menjadi keharusan, bukan kehausan, kau akan capek, tidak dihargai, kau maju, kau marah ketika kau tidak dihargai dalam pelayanan. Ketika Tuhan tidak jawab doamu, kau akan marah. Kenapa? Karena itu hanya kewajiban, keharusan, bukan kehausan. Dengar, apapun yang kau buat dengan Tuhan, itu harus menjadi sebuah kehausan di dalam dirimu, saudara. Sama seperti orang yang lapar, oh biar tidak disuruh makan, dia makanan dia makan. Kenapa? Karena dia lapar. Ketika kita haus, biar tidak disuruh minum, oh kita akan cari air untuk minum. Tidak ada di sini, kita ke rumah tetangga, boleh minta air. Kenapa? Haus. Ketika kau haus akan Tuhan, orang menghalangimu untuk datang ibadah, tidak bisa. Kau sedang haus, kau akan cari Tuhan. Di sekelilingmu sedang ribut, kau tidak akan peduli karena kau haus, kau akan cari Tuhan. Di sekelilingmu orang berbuat dosa, di sekolah kau lihat orang berbuat dosa, di tempat kerja kau melihat orang berbuat dosa, di gereja dimanapun kau lihat orang berbuat dosa. Tetapi ketika kau haus, kau akan tetap cari Tuhan, bukan dosa yang kau cari. Di saat orang lain malas, kau tidak akan pernah malas untuk beribadah karena kau haus. Itu semua keputusan yang saudara ambil. Kitab Yoel ini, saudara-saudara, ini adalah kitab nubuatan. Kalau nggak salah ya, dari kitab Yeremia, dari kitab Yesaya, itu sudah nubuatan untuk apa yang akan datang. Dan kitab Yoel ini kitab nubuatan, dan ini berlaku untuk saya dan saudara hari ini. Ketika dikatakan di ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Saudara tahu, lembah penentuan, bangsa kita sedang masuk di dalam lembah penentuan. Tahun ini ada penentuan siapa yang akan jadi presiden. Semua orang akan menentukan, mengambil keputusan siapa yang akan dia pilih. Kita semua sedang ada di lembah penentuan, saudara. Bahkan dalam hidupmu pun, engkau sedang menentukan sesuatu apa yang harus kau lakukan untuk masa depanmu. Gereja-gereja Tuhan dan semua orang percaya, termasuk saudara dan saya, kita sedang memasuki lembah penentuan hari-hari ini, saudara. Seorang hamba Tuhan bernama Kathryn Kuhlman, satu waktu dia mendapatkan sebuah mimpi. Ada 3 laki-laki, 3 pria berdiri sedang berjalan menuju ke arah sana. Ketika dia mendapatkan penglihatan itu, ini bukan mimpi tapi ini penglihatan dari Kathryn Kuhlman. Dia melihat 3 orang sedang mau berjalan, tetapi mereka belum berjalan. Orang yang pertama menunggu, dan ternyata 3 orang ini menunggu Tuhan. Orang yang pertama, Yesus hampiri dan Yesus memeluknya. Kemudian dia berjalan. Orang yang kedua tampil dan Tuhan menepuk punggungnya. Kemudian orang itu berjalan. Kemudian ada orang yang ketiga, dia tidak menunggu Tuhan, dia berjalan. Tuhan melihat ke arahnya dan dia melihat ke arah Tuhan. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Orang itu terus berjalan. Kemudian Kathryn Kuhlman berkata kepada Tuhan, apa arti dari penglihatan ini? Tuhan berkata kepada Kathryn Kuhlman, 3 orang ini adalah orang-orang Kristen. 2 di antaranya itu menggambarkan orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak, yang tidak mau dewasa, yang tidak mau mengambil keputusan, terus menunggu untuk mengambil keputusan. Kalau tidak ada pernyataan, tidak ada itu, dia diam dan dia tidak mau bergerak. Sedangkan orang yang ketiga, yang terakhir, itu adalah orang yang dewasa. Sekalipun Tuhan tidak berbicara, sekalipun Tuhan tampak diam, dia tetap mengambil keputusan yang benar, karena dia tahu mata Tuhan tertuju kepada dirinya, dan dia terus berjalan. Dan Tuhan menginginkan hari-hari ini gereja Tuhan dan kita semua, kita menjadi orang yang dewasa. Saudara-saudaraku, ketika kau masih bayi rohani, Tuhan akan banyak memberikan pernyataan-pernyataan kepadamu, baik itu penglihatan, mimpi, bahasa roh, nubuatan maupun firman. Tetapi ketika kau masuk ke dalam tahap dewasa, kau akan melihat Tuhan tampak diam di dalam hidupmu. Tetapi kau harus mengambil keputusan untuk tetap berjalan, meskipun Tuhan tidak ada di situ. Tampaknya tidak ada, tapi ingat Tuhan tetap ada di situ. Dan orang-orang dewasa harus mengerti tentang hal itu. Semua kita akan mengalami, saudara. Dan ketika Tuhan tampak diam, bukan berarti Tuhan tidak ada dan tidak memperhatikanmu. Kau harus dewasa hari-hari ini. Masuk tahun ini, saudara harus dewasa. Cara pikirmu tentang Tuhan harus berubah. Saudara bukan lagi anak-anak yang harus ditepuk pundakmu, yang harus mendapatkan ini dan itu untuk baru saudara mau melakukan apa yang Tuhan mau.
Saudara-saudaraku, Daud berkali-kali masuk ke dalam lembah penentuan. Tetapi Daud punya versi sendiri. Itu bukan lembah penentuan, tetapi lembah kegelapan. Daud berkali-kali ada di situ. Ketika Daud masuk ke dalam lembah kegelapan, dia ada di padang gurun, dia ada di gua adulam, dari gua ke gua, dari gurun ke gurun, dikejar-kejar terus. Dia mengalami ujian demi ujian. Daud ada di lembah kegelapan. Saudara-saudara, tampak gelap, Tuhan tampak diam ketika Daud mengalami ujian. Tetapi Daud mengambil keputusan untuk tetap jalan, saudara. Daud berkali-kali ada di lembah kegelapan. Makanya muncul Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sekalipun aku ada di lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Meskipun Daud tidak melihat Tuhan dalam hidupnya pada masa-masa kekelamannya, Daud tetap berjalan dan terus berjalan sampai dia melihat terang Tuhan hadir dalam hidupnya. Saudaraku, ketika kau ada di lembah penentuan dan kau tidak melihat Tuhan, kalau kau berdiam diri, lembah penentuan itu akan menjadi lembah keputusasaan dalam hidupmu. Dengar, kalau kau tidak mengambil keputusan, kau akan menjadi orang yang putus asa. Tapi ketika kau mengambil keputusan meskipun gelap di hadapanmu, kau tetap jalan, kau akan melihat terang Tuhan. Kau akan keluar dari masalah itu. Kau akan keluar dari setiap problem itu, saudara. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Daud tidak berjalan mundur ketika dia ada di lembah kegelapan. Ketika Daud menulis tentang Tuhan adalah gembala baik, dia menulis itu di saat dia lagi dalam keadaan tidak baik. Tapi dia bisa melihat Tuhan yang baik menyertai dia, meskipun tidak tampak di sekitarnya. Tidak jarang ketika kita anak-anak Tuhan ada di lembah penentuan, banyak orang mengambil keputusan untuk tinggalkan Tuhan karena mereka sudah dewasa secara rohani. Banyak orang berjalan mundur meninggalkan pelayanan. Banyak orang berjalan mundur meninggalkan kasih mereka akan Tuhan. Jika hari ini saudara ada terlintas di dalam pikiran untuk meninggalkan Tuhan, saya berdoa untuk saudara supaya Roh Kudus membuka mata hatimu, supaya terang Kristus bercahaya atasmu, sehingga kau tidak berjalan mundur lagi, tetapi kau maju, dan cinta Tuhan yang hangat itu akan menghangatkan dan meneduhkan jiwamu, akan meneduhkan hatimu. Dan saya berdoa untuk saudara hal itu, sehingga saudara bisa mengambil keputusan untuk tetap melangkah bersama Tuhan. Yosua pasal 1, ketika Musa sudah mati, Yosua berada di lembah penentuan antara maju melanjutkan kepemimpinan Musa atau dia tetap berjalan menunggu orang yang dipilih Tuhan. Siapa yang lagi mau dipilih Tuhan? Siapa yang Tuhan mau pilih? Kemudian firman Tuhan datang kepada Yosua, "Hai Yosua, hamba Musa sudah mati. Kenapa kau berdiam diri? Maju, bawa bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan. Bawa bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan." Dan Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu, sebab aku menyertai engkau. Sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Seperti bangsa ini mendengarkan Musa, maka bangsa ini pun akan mendengarkan engkau. Dan di mana tanah yang kau injak, yang kau tampaki itu akan mencari milikmu. Tetapi Tuhan memberikan satu peringatan kepada Yosua. Di ayatnya ke-9, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ingat, ketika tidak ada pernyataan Tuhan atas hidupmu, ketika engkau membaca firman seperti membaca Quran, tidak ada sesuatu yang terjadi, Tuhan menyuruhmu untuk memperkatakan kitab Taurat itu. Tuhan menyuruh untuk memperkatakan firman Tuhan atas hidupmu. Dan Tuhan katakan supaya engkau bertindak hati-hati, supaya engkau mengambil keputusan secara hati-hati. Dan Tuhan katakan supaya engkau berhasil dan kau beruntung. Semua kita mau beruntung di tahun ini. Kau harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ambil keputusan secara hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Engkau harus memilih. Ketika Yosua sudah masuk ke tanah Kanaan, dia panggil semua bangsa Israel berdiri di hadapannya. Yosua
kembali membuat satu keputusan dan berkata kepada semua orang-orang bangsa Israel, hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Hari ini aku putuskan kepadamu, apakah kau masih mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang ada di sebelah Sungai Yordan, atau kau mau beribadah kepada Allah yang menyertai kita masuk ke tanah Kanaan ini? Saudaraku, hari ini kau masih mau menikmati duniamu yang di tahun 2023, atau kau benar-benar mau mencintai Tuhan di tahun 2024? Dan Yesus berkata, sekalipun kamu semua tidak mau menyembah Tuhan, saya dan sesi keluarga akan tetap tunduk dan menyembah Tuhan. Saudara harus punya keputusan. Meskipun orang lain datang ke gereja, kau harus datang ke gereja. Sekalipun orang lain malas-malasan, kau jangan malas melayani Tuhan. Sekalipun orang lain semua tidak peduli dengan Tuhan, engkau harus tetap peduli dengan Tuhan dan mencintai Tuhan. Semua keputusan. Dan saudara harus mengambil apa yang benar, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Saudara tahu bisa di kitab Lukas tentang orang buta yang bernama Bartimeus. Dia tidak pernah melihat Yesus. Dia tidak pernah membaca kitab suci, saudara, karena dia buta sejak kecil. Dia buta sejak lama. Dia tidak pernah membaca kitab suci. Dia tidak tahu nubuatan tentang Yesus. Dia tidak pernah melihat pelayanan Yesus. Dia tidak tahu Yesus itu anak Daud atau anak siapa, saudara. Tetapi dia, sekalipun dia buta, telinganya mendengar. Orang berbicara tentang Yesus, dia mendengar. Orang berbicara tentang mujizat apa yang Yesus lakukan, dia dengar. Orang berkata-kata bahwa Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah Mesias, dia mendengar, sekalipun dia tidak melihat. Dan ketika Yesus masuk ke dalam Yeriko, orang buta ini mengemis di depan pintu gerbang Yeriko, dan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan dia berkata, siapa yang lewat? Dan kemudian orang berkata, itu Yesus. Dia buta, saudara. Dia tidak tahu Yesus yang mana. Tetapi dia bangkit berdiri, dan dia berjalan, dan dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia tidak tahu Yesus, tapi dia berani berteriak, Yesus anak Daud. Dia tidak pernah melihat nubuatan itu. Dia tidak pernah baca kitab suci. Tapi dengan iman dia tahu. Dia mengambil keputusan untuk berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Ketika orang-orang menghalangi dia, menyuruh menyingkirkan dia, melarang dia untuk bertemu dengan Yesus, dia mengambil keputusan tetap kuat dan semakin kuat berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Apakah Yesus diam? Tidak. Yesus berhenti. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya, panggil orang itu. Kenapa? Karena dia punya keputusan. Dia bangkit berdiri sekalipun dia buta, saudara. Saudara, kau tidak buta toh? Kau masih melihat kan? Kau membaca kitab suci kan? Jangan sampai mata hatimu buta. Kau mendengar firman Tuhan. Ambil keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia bangkit berdiri. Dia datang. Dia mengambil keputusan. Orang menghalangi dia, dia tetap maju. Orang suruh diam dia berteriak semakin keras. Kalau kita kan disugesti, dia betul, masuk ini. Dia tidak. Disuruh diam, dia semakin keras. Karena dia mengambil keputusan. Pada waktu itu, dia dihadapkan dengan Yesus. Dan Yesus berkata, apa yang kau inginkan? Prabu buat sekalian. Ketika kau mengambil keputusan, kau coba dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, apa yang kau mau? Anakku, Tuhan, saya sudah cukup capek bertahun-tahun berbahasa saya. Sikirkan, buat saya kuat. Saya mau ini. Mana akan lakukan? Hari ini kita ada di lembah keputusan. Ambil keputusan dengan Tuhan. Kau akan melihat anugerah Tuhan yang semakin besar di tahun ini. Itu disediakan untuk kita. Tetapi semua tergantung apa yang memutuskan, saudara. Ada perempuan yang pendarahan, 18 tahun pendarahan. Uangnya habis. Dia pergi ke dokter, mungkin juga dia pergi ke dukun. Pada waktu itu. Tapi ketika Yesus masuk ke kampung, dia yang pendarahan. Orang kalau kurang darah itu pusing, saudara. Dia mengambil keputusan sambil darahnya tetap berkeluar, menetes.
dia mengambil keputusan untuk ngesot pergi ke Yesus. Dia terhimpit, dia terjepit, tetapi dia punya keputusan, dia punya iman, saudara. Dia belum pernah melihat Yesus, tetapi dia mendengar Yesus. Dan dia katakan, dia punya keputusan seperti ini. Asal ucapan saja ujung jubahnya, saya pasti sembuh. Itu sebuah keputusan loh, saudara. Saudara belum melihat mujizat, tetapi kau memperkatakan iman atas dirimu. Asal ucapan saja jubahnya, saya sembuh. Oh, dia bertindak, saudara. Dia datang di tengah-tengah himpitan, orang menjepit dia. Dia ulurkan tangannya dan dia tarik Yesus. Dia tarik Yesus. Seketika itu dia sembuh, saudara. Dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar, mengalir. Tapi entah kuasa itu kemana. Dan Yesus katakan, siapa yang menyentuh saya? Mulut-mulutnya berkata, begitu banyak orang sini. Bagaimana kita mau tahu, Tuhan? Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat sebuah perempuan yang sedang pucat karena kekurangan darah. Dan dia tahu dia yang menyentuh Tuhan. Perempuan itu ketakutan melihat Yesus. Dan Yesus berkata, dosamu diampuni. Ternyata perempuan ini sakit karena dia berbuat dosa, saudara. Entah dosa apa yang dia buat. Seringkali masalah, sakit penyakit, kutuk dan malapetaka datang mengambil kita karena kita melakukan dosa. Tapi ketika kita menyentuh Yesus, Yesus katakan, dosamu diampuni. Engkau sembuh, pergilah dengan selamat. Oh, haleluya. Itu sebuah anugerah ketika kita mengatakan dosa. Mari bagi berdiri. Sebelum masuk dalam perjamuan, kita akan mencoba. Ayo ke musik, si Gideon. Bebaskan jiwa dan roh. Pastikan engkau menyentuh hadirat. Bukan hanya menyentuh, tetapi engkau masuk dan tinggal di dalamnya. Sehingga semua pendarahan yang kau alami secara rohani itu berhenti. Ya Rabba syakatakana, ya Rabba syikira Rabba takana. Gloria Rabba syakatakana, ya Rabba syakatakana. Tuhan, Kau sudah sejak lama Kau mengalami penderitaan. Sudah sejak lama Kau mengalami kesusahan. Ya Rabba syakatakana, ya Rabba takana. Ya Rabba, ya Rabba syikira Rabba takana. Ya Rabba sakana, ya Rabba syikira. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyentuh keputusan. Kami menyentuh hadirat dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Ya Rabba sakana, ya Rabba syikira. Kami mengambil keputusan untuk tetap mencintai-Mu, Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan. Kami mengambil keputusan meninggalkan manusia lama kami, meninggalkan
mulai ambil sebuah keputusan dan komitmen untuk berjalan bersamanya, mengiringi Yesus adalah keputusan hidup kami, Bapa. Selamat meninggalkan semua kebiasaan buruk kami, meninggalkan semua kesenangan dunia kami, semua yang sia-sia, semua yang kotor, dan kami mengambil keputusan. Kami meninggalkan semua. Kami tinggalkan Tuhan. Kami mohon anugerah yang terkenal tidak terbatas itu. Mohon cinta dan kasih setia dan belas kasih. Sangat yang terus tersedia bagi kami, bagi semua orang yang datang dan percaya kepada kami. Bawa pelayanan kami di hadapan di tahun ini. Kami mohonkan anugerah dan kasih. Kami bawa semua jemaat karis di hadapan. Kami mohon kasih anugerah dan rahmat atas semua jemaat. Syukuri semua apa yang kau buat baik. Semua itu baik bagi kami. Haleluya. Bersyukurlah sebab kasih setianya tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang atas kami, dan Dia tidak pernah menyesal memilih dan menyelamatkan kami. Dan Dia memberikan sebuah jaminan itu Roh-Nya yang kudus yang Dia tempatkan di dalam Rasul-Nya, jadi sebuah jaminan yang kekal. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Kita akan makan dengan ucapan syukur. Kita makan dengan iman dan kita dengar apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita melakukan hal ini karena kita mengingat semua pengorbanan Tuhan, dan kita mengucap syukur semua yang sudah Tuhan lakukan sampai hari ini. Dia tetap Bapa yang baik, Dia tetap Bapa yang tidak pernah meninggalkanmu dan meninggalkanku, dan cintanya, kasihnya terus ada untuk saudara. Mari kita bersyukur dan kita makan dengan iman roti dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Terima kasih buat perjanjian Tuhan yang tidak pernah kau batalkan atas kami. Semua janji-janjimu ya dan amin, dan semua apa yang kau ucapkan akan terjadi atas kami. Kami mengalami terobosan, kami mengalami kesembuhan, baik sakit secara fisik, sakit secara jiwa, dan sakit secara rohani. Kami sembuh di dalam nama Yesus. Kami mengalami kemajuan, kami mengalami pertumbuhan di dalam iman, kami mengalami perubahan secara pola pikir, dan karakter kami dirubah seturut dengan Kristus. Dan kami mengucap syukur buat perjanjian-Mu atas kami. Kami akan minum di dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita bersyukur.
Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan syukur kita. Persembahan kita ada di depan. Dan mari dengan iman kita datang di hadapan Tuhan. Sebelumnya sekali lagi saja kita berdoa doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengagungkan dan terus mengagungkan Engkau karena kebesaran dan keagungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan berikan korban persembahan syukur kami, menabur benih, perpuluhan kami, bahkan kotak isi kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memberi dari hati, dari ketulusan kami. Kami tahu Tuhan sudah berkati kami. Kami tahu Tuhan sudah tolong kami dalam kehidupan, pekerjaan, apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Semua Tuhan di dalam kendali-Mu. Dan hari ini kami datang mempersembahkannya kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka mau tolong, mau berkati. Apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Orang dunia boleh berhasil dan kami pun berhasil, tapi kami anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Engkau. Firman-Mu berkata kami akan berhasil dan kami akan mendapatkan keberuntungan daripada Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih berharap dengan orang tua, dari tempat ini kami berdoa nama Yesus. Kami memberkati orang tua kami yang ada di kota Palu, yang ada di kampung di luar kota Palu. Tuhan memberkati, karuniakan kekuatan dan kesehatan, keselamatan adalah keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita akan pujian, besarlah Tuhan dan Dia layak untuk dipuji. Thank you.
acara kita untuk seminggu ini belum diadakan dulu. Kita yang khusus sejenak seminggu, kemudian semua kegiatan kita dari konsel dan pemerintahan, doa Jumat dan latihan akan kita mulai di tanggal 14 di ya. Tapi di tanggal 11 sampai tanggal 12 hari Jumat, doa Jumat tetap ada, ya tetap ada puasa. Sebenarnya kita tetap doa puasa dan itu saja penyampaian pusat ini. Dan kita akan rapat di minggu ketiga untuk evaluasi dan juga kita akan membicarakan program yang akan kita kerjakan lagi di tahun ini. Ya, itu saja penyampaiannya. Tidak saatnya kita akan mengakhiri dari kita sebagai bersama jemaat bagian berdiri. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Kami sudah selesai beribadah. Kami beri puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Anugerah-Mu tercurah atas jemaat-Mu, anugerah-Mu tercurah atas gereja-Mu, anugerah-Mu dan atas kasih-Mu tercurah atas bangsa kami. Kau mengasihi bangsa kami. Kami terus menantikan revival itu harus terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, di mana kami akan melihat semua pemimpin-pemimpin bangsa kami akan dipulihkan. Semua masyarakat kota kami, bangsa kami akan dipulihkan. Semua orang-orang yang ada di jalan akan dipulihkan Tuhan. Kebangunan rohani harus terjadi di gerejamu. Kebangunan rohani harus terjadi di jalan-jalan, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah dan universitas. Terjadi di pasar-pasar Tuhan. Terjadi di kelas-kelas malam Tuhan. Terjadi di tempat-tempat prostitusi Tuhan. Kami mau melihat semua para pembantu bertobat, para pencuri, orang-orang kecanduan dengan minuman keras, orang kecanduan dengan narkoba akan memuliakan nama-Mu, akan bersyukur di hadapan-Mu. Orang-orang terikat dengan kebiasaan pornografi dan pornografi, seks bebas, kami akan melihat mereka bersyukur dan bertobat. Orang-orang yang melakukan kejahatan
kasih kepada atas rumah tangga. Karena didikan Tuhan harus dimulai dari keluarga, dari rumah tangga. Hati anak-anak kembali ke bapak mereka, hati bapak-bapak kembali ke anak mereka, dan ada pemulihan atas rumah tangga, ada keselamatan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga-keluarga. Pujian penyembahan dibangun dalam keluarga, pujian penyembahan dibangun kembali ke gereja, kembali ke rumah Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dengan hal-hal yang tidak baik, Tuhan ampuni mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Hati yang bengkok luruskan kembali, luruskan kembali. Para pendoa-pendoa yang mulai lelah, yang mulai lemah, bangkitkan kembali semangat mereka, bangkitkan kembali hati para pendoa-pendoa. Biarlah para pendoa kembali berdiri Tuhan, dengan kekuatan yang baru. Para pahlawan Tuhan berdiri dalam orang yang mengalami kekurangan secara finansial, berkati mereka Tuhan, supaya mereka tidak pergi menipu, maupun mencuri, maupun melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Sembuhkan mereka, berkati keuangan mereka, berkati yang tertutup, bukakan kembali. Pekerjaan yang tertunda, berikan pekerjaan. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik. Mereka yang melakukan pekerjaan yang tidak baik apapun bentuknya, buat mereka sadar, sehingga mereka keluar meninggalkan pekerjaan buruk itu. Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik bagi mereka Tuhan. Mereka yang membutuhkan dana untuk bayar cicilan Tuhan, bayar kredit, Tuhan limpahkan kasih karunia bagi mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkat-berkat dari tempat-tempat lain Tuhan bawa masuk ke dalam perbendaharaan mereka, berkat bangsa-bangsa berlari atas mereka Tuhan, sehingga nama tidak dipermalukan. Engkau Bapa yang besar, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang murah hati, Engkau Bapa yang baik. Engkau akan memberkati anak-anak sesuai dengan kekayaan, rahmat dan kasih karunia Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang terbaring di ranjang orang sakit, Tuhan bangkit berdiri lagi, meninggalkan ranjang orang sakit dan mereka sembuh. Sakit ginjal, sakit jantung, sakit paru-paru, epilepsi, sakit apapun juga, sembuh di dalam nama Yesus. Yang mengalami gangguan tidur pada waktu malam, Tuhan membuat engkau tidur nyenyak. Semua gangguan-gangguan di waktu malam disingkirkan di dalam nama Yesus. Mimpi-mimpi yang tidak baik disingkirkan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan engkau mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang berasal daripada Tuhan. Bunga-bunga tidur yang indah Tuhan berikan kepada engkau yang mengalami gangguan dengan emosional, engkau yang lepas marah, engkau yang tidak bersinggung apa-apa juga. Tuhan buat engkau stabil, jiwamu stabil, pikiranmu stabil, emosimu stabil di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau mengalami gangguan asam lambung, sakit mah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkanmu yang bertahun-tahun mengalami sakit mah secara kronis. Aku nyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Karena Allah hadir untuk menyembuhkan. Tuhan tidak pernah membuat orang sakit. Tuhan tidak pernah berkata sakit penyakit atau sebagainya. Hadir untuk menyembuhkan. Engkau yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang sulit untuk mengampuni, sehingga kau mengalami kebangkitan bertahun-tahun. Hari ini kau harus mengambil keputusan. Roh Kudus memberikan kau kekuatan, memberikan kau cintanya, untuk kau bisa melepaskan pengampunan untuk orang yang sudah mencaci bagimu, untuk orang yang sudah melukaimu dengan kata-katanya, bahkan sudah melakukan kekerasan, tangan yang memukulmu. Tuhan memampukan kau untuk melepaskan pengampunan, seperti mana Tuhan mengampuni dan menerimamu. Kau akan menerima orang itu dan mengampuninya. Di dalam nama Yesus terjadilah kasih. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan puji-puji namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami akan mengakhiri pada ini. Anugerah dan berkat kasih sayang Tuhan mengalir atasmu. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam rohmu semakin hari semakin kuat. Rohmu semakin hari semakin bertumbuh menjadi dewasa. Imanmu semakin hari semakin kuat bertumbuh besar. Jiwamu semakin hari semakin selaras dengan Tuhan. Manusia batin yang diperbarui dari hari ke hari. Permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, permuliakanlah Tuhan dengan mulutmu, dengan semua anggota tubuhmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari surga wajahnya dan memberikan
kasih karunia yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dan tidak pernah habis. Kami bersyukur, kami beri puji hormat kemuliaan bagi dalam nama Yesus. Apa yang kami doakan terjadi